Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang regresi linear di mata kuliah Machine Learning. Nah, di sini saya sudah buka Jupyter Notebook-nya. Yang pertama kali kita lakukan itu, uh, yang pertama kali kita lakukan itu import library Pandas. Itu sebagai kita inisialisasikan sebagai PD. Terus di sini untuk regresi linear datasetnya itu saya pakai yang sederhana aja, yang ada di dalam sebuah dictionary yang dimana key pertama itu diameter berisikan array sebagai berikut, dan key kedua itu harga dengan isi array sebagai berikut. Nah, itu disimpan ke dalam variable visa. Nah, terus kita buat data frame-nya menggunakan metode di Pandas, yaitu data frame. Cara gunakannya seperti ini. PD kita akan inisialisasi dari Pandas, isinya dari um, dictionary pizza tadi. Kita masukkan ke variable df. Nanti kita keluarkan, kita cek itu dia tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya import uh, pipelet dari library matplotlib itu sebagai PLT. Um, di sini hasil dari data frame tadi saya ingin membuat sebuah grafik seperti ini. Itu jenisnya itu sebaran, maksudnya disebar gitu. Terus untuk arah ke sumbu X-nya itu diameter, yang diameter, dan yang sumbu Y-nya itu harga ini. Yang di sini diameter sama harga. Nah, terus titelnya itu kita bisa ubah pakai metode title. Lalu lalu label X-nya juga, label Y-nya juga kita ubah juga. Ini terserah mau namain apa, yang jelas harus sesuai dengan yang ini biar jelas. Nah, terus kita bisa limitkan untuk sumbu-sumbunya itu dari nilai 0 sampai sekian berapa gitu. Misalnya ini di sini saya buat dari 0 sampai 25, ini dari 0 sampai 25. Yang Y-nya juga sama. Lalu PLT grid ini maksudnya untuk menampilkan garis-garis yang kotak-kotak ini. Garis grid. Nah, PLT show ini kita tampilkan grafiknya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Lalu setelah itu saya akan melakukan training. Yang pertama saya import library NumPy sebagai NP, itu kita masukkan, kita buat dulu variable X yang berisi array dari data frame dengan key diameter. Jadi dia akan berisikan yang ada di array yang berisi isi yang ada di diameternya yang 68 sampai 18 itu. Nah, yang Y-nya itu variabel Y, variabel yang dipengaruhi itu dari key harga yang ini. Nah, lalu kita coba print kemudian. Nah, di sini ada string format, itu X, isinya itu dari variabel X dan Y-nya juga. Ini kita bisa lihat dia yang 68, 10 sampai 18 yang ini, terus yang Y-nya yang ini. Nah, lalu kita reshape dulu dari bentuk seperti ini. Ini kan masih satu array. Nah, kita di sini kita mau membuatnya menjadi beberapa array dengan elemen satu. Jadi
array 2 dimensi yang dimana setiap arraynya itu uh, ada satu elemen. Nah, jadi kita reshape ini, maksudnya min 1 itu dari awal sampai akhir. Terus yang satu ini maksudnya berapa berapa array berapa isi elemen tiap array. Nah, jadi kita pisahkan yang X ini, jadi kan di sini ada 6, 8, 10, 14, 18 itu ada 5 buah elemen. Jadi kita pisahkan, jadi hasilnya itu jadi ada 5 array dengan satu elemen di dalamnya. Terus setelah itu kita akan import metode linear regression dari library scalar linear model. Nah, terus kita masukkan metodenya ke dalam variable model biar lebih mudah. Terus kita pakai model fit ini untuk menyocokkan ke dalam bentuk linear regression ya. Ini X besar yang tadi yang di reshape tadi dari bentuk ini, dan Y-nya itu yang ini. Nah, terus kita mau buat visualisasinya itu NP array dari 0 sampai 25, reshape-nya yang reshape, terus yang seperti tadi. Terus untuk Y-nya itu kita pakai prediksi dari X visual yang ini tadi. Ini kita prediksikan pakai model.predict linear regression .predict. Nah, terus ini sama seperti yang di atas tadi, cuman untuk penjabarannya aja, misalnya plt.scatter sama aja dengan find scatter gate seperti ini. Nah, terus kita di sini plt.plot X visual, Y visual. Nah, ini dari sini. Terus R ini artinya itu warna dari garis ini. Warna garis ini misalnya R itu red, G itu G itu dari warnanya hijau gitu, bahasa Inggris. Lalu titelnya sama seperti yang di atas, sampai ke show ini sama juga. Nah, nanti akan membuat sebuah diagram seperti ini. Ada garisnya. Lalu setelah itu kita cek intercept awal garisnya ini dari mana. Itu ada di 1,96, ini hampir 2 di sini, hampir 2. Terus slope ini kemiringan dari garisnya itu kita cek, bisa cek juga pakai model coef. Nah, ini kemiringannya tuh 0,97. Nah, terus di sini saya mau melakukan testing dengan diameter pizza yang baru. Di sini saya ingin memprediksi harga yang baru dari harga dari diameter yang baru ini. Nah, di sini kan ada 12, 20, 23. Nah, kita reshape, terus kita prediksi. Nah, setelah diprediksi itu didapatkan untuk ukuran 12 itu harganya 13, sekian. Untuk 20 itu 21, untuk 23 itu 24 sekian. Nah, lalu di sini kita mau cek lagi. Kita ini untuk sama dengan yang diameter yang awal yang di atas sama aja. Ini juga untuk harga yang di awal yang sama aja. Nah, lalu kita testing ke bentuk yang baru. Misalnya ini kan 6, 8, 10 ini. Nah, kita mau buat yang baru, misalnya diameter 8 itu kita tes bahwa yang diameter 8 itu harganya 11 gitu. Dia nyocokin mana gitu.
yang 9 itu 8,5 gitu. Nah, itu kita reshape, terus kita masukkan ke feed, kita feedkan, lalu yang X train, yang Y train, yang dari trainingnya ini yang sama seperti di atas, itu kita feedkan, terus dari untuk menentukan skor keakuratannya itu kita gunakan metode R2Score dari library sklearn.matrix. Nah, kita buat prediksinya itu Y prediksi, itu prediksi dari X test yang ini. Nah, karena ini kan tadi model ini kan isinya dari training. Nah, kita prediksi dari X test ini nilainya berapa. Nah, terus misalnya ini kan kasus asli, ini kasus testing, kasus training. Nah, jadi misalnya harga aslinya itu ada 11, 8,5, 15, 18, 11. Nah, sedangkan harga training itu 7, 9, 13, 17,5, dan 18. Nah, eh, kita bisa gunakan untuk keakuratannya itu dengan R2Score, yang dimana yang pertama itu kita isikan dengan harga yang asli, harga testingnya pas testing, dan harga pas trainingnya. Nah, terus kita print. Nah, dia akan terbuat di sini harga apa keakuratannya itu 66%, 0,66. Nah, sekian untuk regresi linear kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.